sebelum itu kita akan melakukan doa, di mana doa ini akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan. Mungkin pada hari ini ada yang tahu apa itu cyberbullying? Ya, Bullying melalui media sosial. iya betul sekali. Nah, itu yang akan kita bahas. Kenapa itu yang saya pilih? Kita sekarang tidak bisa, boleh bilang tidak bisa hidup tanpa internet. Kenapa? Semuanya serba internet sekarang. Nah, bahkan mungkin sekarang pengeluaran untuk pulsa itu lebih banyak dibanding sebelum-sebelumnya. Nah, di sini ada pun tujuan yang ingin kita capai pada hari ini, yaitu peserta didik dapat mengidentifikasi apa itu cyberbullying. Kemudian yang kedua, bagaimana pencegahan cyberbullying itu. Kemudian yang ketiga, peserta didik itu mampu melakukan kampanye cyberbullying, menolak cyberbullying. Nah, untuk selanjutnya, apakah anak sekalian ini sudah siap untuk kita berdiskusi, ataukah misalnya setelah kita berdiskusi kita akan melakukan kegiatan itu yang berdasarkan yang telah kita identifikasi kemarin itu, ada yang video, ada yang puisi, ada yang gambar. Nah, untuk itu apakah anak-anak sudah siap untuk menonton video ini? Siap. Kita masuk pada videonya. Halo teman-teman, apakah kalian tahu apa itu cyberbullying? Cyberbullying adalah perundungan yang dilakukan dengan menggunakan teknologi digital. Cyberbullying adalah perilaku agresif menggunakan media elektronik yang dilakukan secara berulang-ulang dari waktu ke waktu terhadap seseorang yang dianggap tidak bisa melakukan perlawanan atas tindakan tersebut. Cyberbullying merupakan perilaku yang ditujukan untuk menakuti, membuat marah, atau mempermalukan mereka yang menjadi sasaran. Pemerhati kesehatan mental anak dari UNICEF mengatakan bahwa resiko cyberbullying meningkat di masa pandemi COVID-19. Hal tersebut terjadi karena para siswa menjadi lebih sering menggunakan smartphone. Jika dulu ada pepatah mengatakan, mulutmu harimaumu, maka sekarang berubah menjadi, jarimu harimaumu. Orang yang mungkin terlihat pendiam di dunia nyata, boleh jadi sebaliknya di dunia maya. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Microsoft, netizen Indonesia dinobatkan sebagai pengguna internet paling tidak sopan se-Asia Tenggara. Tidak lama setelah itu, netizen Indonesia pun langsung menyerang akun media sosial Microsoft. Hal tersebut secara tidak langsung membuktikan bahwa netizen di negara kita sangat mudah sekali terprovokasi dan gemar menuliskan komentar penuh kebencian. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Program for International Student Assessment, atau PISA, mengenai persentase murid yang mengalami bullying, Indonesia menempati posisi tertinggi kelima di dunia, di mana 41% murid di Indonesia pernah menjadi korban perundungan. Biasanya, cyberbullying sering terjadi di media sosial. Lembaga donasi anti-bullying, Ditch de Label, menyebutkan bahwa Instagram adalah media sosial yang paling sering digunakan untuk melakukan perundungan secara online, atau cyberbullying. Pada kasus tertentu, cyberbullying sudah masuk ke dalam ranah cybercrime. Pelaku cyberbullying bisa terjerat Undang-Undang ITE, Nomor 19, Tahun 2016. Cyberbullying bisa lebih kejam daripada bullying yang dilakukan di dunia nyata. Alasannya karena, pertama, dampaknya lebih luas. Informasi sangat mudah tersebar di internet, sehingga akan ada banyak orang yang ikut terpengaruh dan melakukan pembulian terhadap korban. Saat aib atau video memalukan seseorang diupload ke media sosial, lalu kemudian viral, maka boleh jadi si korban akan dibully dan ditertawakan oleh netizen seluruh Indonesia. Kedua, cyberbullying bisa berpengaruh terhadap dunia nyata.
Saat orang-orang yang dikenal mengetahui aib yang disebar tersebut, mereka akan ikut terpengaruh dan mengucilkan korban. Sehingga, seseorang yang mengalami pembulian di media sosial, akan merasa kehilangan semua teman-temannya. Ketiga, jejak digital tersimpan lama. Selama aib seseorang tersebut masih ada di internet, maka si korban akan merasa terus-menerus dibully, ditertawakan, dihina dan dicaci maki oleh semua orang. Keempat, trauma psikologis akibat cyberbullying tidak mudah disembuhkan. Pada kasus tertentu, korban sampai melakukan aksi bunuh diri. Karena ia merasa hidupnya sudah hancur dan tidak sanggup untuk melanjutkan kehidupannya. Cyberbullying bisa menyebabkan tekanan psikologis yang tinggi terhadap korban. Korban akan merasa diserang di mana-mana. Prestasi akademiknya di sekolah menurun, kesehatan fisik dan mentalnya terganggu, menarik diri dari lingkungan sosial, merasa dikucilkan dari lingkungan, dan muncul perasaan ingin bunuh diri. Ada 6 bentuk cyberbullying, yaitu flaming, harassment, denigration, cyberstalking, impersonation, serta outing dan trickery. Flaming adalah tindakan mengirim pesan teks yang berisi kata-kata frontal dan penuh amarah, berupa provokasi, penghinaan, cacian, dan ejekan terhadap korban. Harassment adalah tindakan mengirim pesan atau komentar yang berisi gangguan, ancaman, atau pesan menjengkelkan, yang dilakukan secara terus-menerus, sehingga korban merasa gelisah dan terancam. Denigration adalah mengumbar keburukan orang lain melalui internet, hingga akhirnya merusak nama baik dan reputasi orang yang dibicarakan pada jejaring sosial tersebut. Cyberstalking merupakan tindakan memata-matai, menguntit, dan mengganggu korban yang dilakukan secara intens, sehingga korban merasakan ketakutan besar dan depresi. Impersonation adalah berpura-pura menjadi korban menggunakan akun palsu, atau dengan cara membajak akun korban, sambil memposting dan mengirimkan pesan-pesan jahat kepada orang lain, sehingga orang lain menyangka bahwa hal tersebut dilakukan oleh korban. Sementara itu, outing dan trickery biasanya dilakukan secara bersamaan. Trickery adalah tipu daya yang dilakukan untuk memperoleh rahasia, atau foto pribadi dari calon korban. Outing adalah tindakan menyebarkan rahasia korban. Biasanya, jika korban tidak mau melakukan permintaan dari pelaku, maka pelaku akan mengancam korban, di mana rahasia atau foto pribadinya akan disebarkan. Hal ini sering terjadi pada anak dan remaja. Istilah lain dari trickery dan outing adalah child grooming, yaitu upaya yang dilakukan seseorang dengan cara mendekati dan menjalin hubungan dengan korban, dengan maksud untuk memanipulasi, mengeksploitasi, dan melecehkan korban. Polda Metro Jaya menyebutkan, setidaknya ada 25 kasus cyberbullying yang dilaporkan setiap hari. Padahal itu hanya kasus yang muncul ke permukaan saja. Boleh jadi, ada lebih banyak kasus lainnya yang tidak dilaporkan. Pada saat nonton itu ambil itu posisi Itulah tadi video tentang cyberbullying, di mana cyberbullying ini dibagi dalam beberapa bentuk. Ada yang tahu bentuk-bentuk cyberbullying itu seperti apa? Yang belum tahu misalnya nanti bisa bertanya kepada temannya yang tahu. Nah, tadi saya punya teman yang bagaimana kasus cyberbullying itu sangat berbahaya. Kenapa dikatakan berbahaya? Itu tadi itu bisa tersimpan di jejak digital dan itu bisa walaupun orangnya sudah meninggal itu tetap terkena. Makanya ada itu pengaturan misalnya di Facebook, bagi yang punya Facebook ada pengaturannya itu kalau tidak salah kalau misalnya orangnya sudah meninggal dia tertutup otomatis sendiri. Kan banyak orang yang sudah meninggal itu Facebooknya tetap aktif kan? Dan itu bisa digunakan oleh orang lain. Coba cari di pengaturannya itu, ada pengaturannya di situ dikonfirmasi. Kalau orangnya itu sudah meninggal, otomatis tertutup sendiri itu Facebook. Bagaimana cara itu, Pak? Ada pengaturannya itu pasti banyak caranya indah-indah. Itu bisa tuh, itu ada konfirmasinya di situ. Dan orang yang tidak mengaturnya itu
misalnya cari hanya di Facebook, yang punya Facebook, tapi semuanya ini kan punya media sosial tuh. Ya. Facebook tidak. Facebook tidak. Terus media sosialnya apa? Instagram, TikTok, dan Facebook. Jadi misalnya yang punya media, tapi misalnya ini biasa ada yang gambar, ada yang biasa dikomentari kalau ada berita biasa komentari. Iya. Biasa. Begitu. Itu kita tidak bisa mengomentari sembarang tapi kenapa? Kalau misalnya orang yang tersinggung itu bisa berbahaya. Kita dilaporkan, tapi pandai-pandailah media sosial. Dulu kan orang selalu bilang mulutmu harimau. Sekarang bukan itu lagi. Jarimu harimau. Itu kan sekarang diketik komentari dan segala macam. Nah itu hati-hati nak. Itu bisa membuat Anda berurusan dengan pihak kepolisian. Sementara itu kita akan mengerjakan diskusi bagaimana tugas-tugas cyberbullying itu bisa ditiga. Ada itu akan terbagi tiga. Ada yang mengerjakan sesuai dengan minatnya, ada yang bentuk video, ada yang bentuk gambar, dan ada yang berbentuk puisi. Nanti tugasnya itu dikumpulkannya. Nanti kita akan membahasnya bersama lagi. Nah, sebelum itu kita ada yang bisa misalnya membuat kesimpulan dari yang kita lakukan di hari. Oke, mungkin bisa. Stay ini dampaknya lebih luas, beritanya mudah cepat tersebar, dapat mempengaruhi orang lain di sosial media untuk menyebarkan bahan begitu tersebut. Oke, terima kasih ya. Itu tadi salah satu kesimpulan yang didapatkan oleh teman kalian. Terima kasih sudah mengikuti kegiatan ini karena tapi sebelum kita akhiri kegiatan ini ada semacam evaluasi dan refleksi diri yang diisi oleh anak-anak sekalian, di mana lembar evaluasi ini saya sebagai seorang guru yang telah melaksanakan ini bisa mengetahui apa kekurangan dan kelemahan saya sebagai seorang guru. Itu diisi berdasarkan apanya di situ ada pertanyaannya tidak, kemudian di lembar refleksi ini di situ ada skor 1, 2, 3, 4. Jadi silakan diisi. Sudah selesai? tugasnya nanti itu ada yang tadi bisa dipilih yang
hari ini